Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bapak jamaah pengajian rutin Mushola Al-Falah yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita kerjakan. Yang kedua, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kehidupan ini. Dalam saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kesehatan inilah yang dapat kita gunakan secara baik untuk menggapai atau mencari ridha Allah dengan melaksanakan semua apa yang menjadi perintah dan menjauhi segala larangannya. Selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga, pengikut-pengikut yang mengikuti kebenaran sampai yaumul kiamah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, puasa yang telah kita lalui kemarin itu memberikan bekal buat kita. Ada satu harapan yang kita kenal dengan kalimatur raja yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya satu saja, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Maka mari kita jadikan takwa ini sebagai perisai untuk kehidupan kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Karena orang mukmin belum tentu juga masuk surga. Tetapi kalau orang yang bertakwa, itu disiapkan oleh Allah surga. Uiddat lil muttaqin. Jadi takwa itu adalah salah satu yang nanti akan menjadi syarat utama seseorang hamba Allah akan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kita ini harapan terakhir adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua adalah ilustrasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang tidak istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Kebiasaan kita seolah-olah puasa itu satu pekerjaan berat yang setelah selesai sudah. Karena isi dari puasa itu ada qiyamul lail, siangnya berpuasa, malamnya kita melakukan qiyamul lail. Kemudian kita mengeluarkan harta, seolah-olah suatu hal yang berat sekali. Lepas Ramadan, kita juga lepas semuanya. Dan paling aneh kita adalah membaca Al-Quran itu seolah-olah hanya dikerjakan pada saat Ramadan saja. Padahal itu kan rangkaian itu yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi rangkaian. Sholat yang tepat pada waktunya, puasa yang kita bangun, sholat malam yang kita laksanakan, kemudian sedekah yang kita keluarkan kepada orang yang melakukan buka puasa, iftar. Kemudian kita mengeluarkan zakat pada waktunya, itu merupakan rangkaian yang mengantarkan seorang hamba Allah menjadi muttaqin. Nah, maka kemudian ada ilustrasi yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak istiqamah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 92. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kallati nakadzat adlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian itu seperti wanita tua dalam cerita lama yang merajut benang pada pagi harinya. Benang-benang itu dikumpulkan, tetapi pada sore harinya itu ditarik kembali, benang-benang itu akhirnya berserakan. Tujuannya benang-benang itu
dibuat apa dan disebut dengan ya libasut taqwa, pakaiannya takwa. Tapi kalau ditariknya kembali, maka benang-benang itu tidak menjadi sehelai kain yang akan membungkus tubuhnya dalam musafir perjalanan hidupnya. Jadi kita ini kan musafir semua. Jadi libasut takwa yang maksud adalah benang pakaian takwa itu yang kita bangun tadi. Merajut dari benang-benang, baik itu sholat, puasa, zakat, sedekah, itu yang disebut dengan benangnya. Kalau kita kemarin senang sholat tepat waktu, qiyamul lailnya kita laksanakan, baca Al-Qur'annya, kemudian yang lain adalah kita mengeluarkan harta di jalan Allah. Jangan sampai setelah selesai berhenti Ramadan terus seolah-olah nanti tahun depan lagi baru kita laksanakan semua. Jangan. Ini ilustrasi yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak istiqamah dalam menjaga. Bahwa kalimat takwa itu sendiri dalam Al-Quran Allah mengulangi paling kurang 258 kali. 258 kali dalam konteks yang berbeda. Ya, dalam konteks yang berbeda. Ya. Allah mengulangi 285 kali dalam konteks yang berbeda. Para ulama hanya membagi dari kalimat takwa itu menjadi 3 bagian saja. Yang pertama, takwa itu bermakna taat. Takwa itu bermakna taat. Yang kita lihat di Al-Quran sering disampaikan Rasulullah SAW. Quran surat Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu konsep yang kita kenal dengan konsep ketaatan. Ya, kenapa itu? Kenapa disuruh kita taat kepada Allah? Karena orang yang taat itu perpaduan antara iman kemudian menjadi takwa tadi, menjaga seluruh rangkaian itu akan mendatangkan apa yang kita kenal dengan nama ridha Allah. Jadi ridha Allah itu dibangun melalui rangkaian-rangkaian tadi itu. Jadi bukan saja sholat saja, tapi yang lain juga dibangun. Kalau sudah ada ridha Allah, baru ada berikan Allah berandai-andai di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Itu semuanya paham. Allah berandai-andai. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan datangkan kepada mereka itu apa? Barakah. Baik itu dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzab, tapi mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Maka wa'adna hum bima kanu yasnaun. Maka kami akan mengazab mereka karena disebabkan perbuatan mereka sendiri. Jadi kalau kita ini satu itu, ada Allah berandai-andai, kamu itu beriman dan bertakwa, maka akan ada datang apa yang disebut dengan barakah. Tapi kamu mendustakan, tadi itu mengingkari, maka tadi itu nikmat itu berupa menjadi azab. Pas sekalian, BMKG ya memberikan isyarat bahwa hari ini, tanggal 4 hari ini, akan gempa dahsyat. Ya, gempa dahsyat. Ya, 8, berapa itu? 8,6. Rata kalau 8,6. Tetapi itu semua ada di bumi ini ada dalam genggaman Allah. Ya, ilmu pengetahuan mengetahui seperti itu. Tapi kalau ketika manusia itu dekat kepada Allah, mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah, maka Allah pun malu menurunkan azabnya, kemurkaannya. Maka kita kekuatan itu doa saat ini, doa. Kalaupun itu benar, maka kita punya kekuatan, namanya kekuatan doa. Mukhul ibadah, silahul mu'minin. Silah itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang mulai takut kemarin BMKG sudah mengeluarkan di